Bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur kata. Logan memilih menggunakan istilah Indonesia karena dinilai lebih praktis untuk membedakan wilayah kepulauan lain. Kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia? Awal mulanya, bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7, sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Majapahit dan Sriwijaya juga berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ini. Bahasa Melayu mulai mengalami pertumbuhan yang pesat dan tersebar di wilayah Nusantara seiring dengan perkembangan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah. Nama Indonesia pertama kali dicetuskan oleh dua orang, yaitu George Samuel Winston Earl dan James Richardson Logan. Earl dalam The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia Volume 4 di halaman 71 menggunakan frasa The Malayo Nation branch of this race. Frasa ini kemudian diasosiasikan ke dalam dua sebutan, yaitu Indonesian dan Melayu Nation. Earl memilih Melayu Nation sebagai bentuk penghargaan kepada orang Melayu yang telah lebih dulu melakukan eksplorasi wilayah sebelum orang-orang Eropa. Tapi, Logan memilih menggunakan istilah Indonesia karena dinilai lebih praktis untuk membedakan wilayah kepulauan lain. Pada halaman 254, Logan menyebut Indonesia dan penduduknya sebagai orang Indonesia. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Lambat laun, bahasa ini banyak mengalami perubahan karena penggunaannya disesuaikan dengan bahasa kerja yang digunakan di lingkungan administrasi kolonial dan proses pembakuan bahasa dilakukan sejak abad ke-20. Bahasa Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh bahasa serapan Sangsekerta, Tionghoa, dan Arab akibat aktivitas perdagangan dan penyebaran agama di Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian disahkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928 dan selanjutnya ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Ada beberapa fakta seputar bahasa Indonesia yang perlu kamu tahu. Pertama, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua sejak Desember 2007. Bahasa Indonesia di Vietnam setara dengan bahasa Jepang, Inggris, dan Prancis. Lalu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang wajib untuk dikuasai oleh perwira militer Kamboja karena buku panduan serta taktik yang dipakai di Kamboja dibuat oleh perwira militer Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga resmi digunakan dan diajarkan di institusi pendidikan di dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, dan Inggris. Kini kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi penjelasan mengenai perkembangan bahasa Nusantara kita, yaitu bahasa Indonesia, dimulai dari bahasa Melayu yang disebarkan secara meluas di Nusantara kita ini melalui jalur perdagangan. Jadi, proses pembuatan ataupun terciptanya bahasa Indonesia ini tidak mudah. Karena setelah Kongres Pemuda pada tahun 1928, kemudian disahkanlah menjadi bahasa nasional, bahasa resmi bangsa Indonesia pada tahun 1945 ketika kita sudah mulai merdeka. Kemudian diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1954 di Medan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Jadi ini sudah menjadikan suatu landasan yang baku bahwa tidak dipungkiri lagi memang bahasa Melayu adalah induknya bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu pada zaman dahulu yang dipergunakan sebagai bahasa penghubung lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti nyata dari adanya ini adalah ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka pada tahun 683 Masehi di Palembang. Kemudian ada Talang Tuo Berangka tahun
684 Masehi di Palembang juga. Kemudian ada Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangberahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari, berbahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno ini tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau nama lainnya Gandasuli ya, juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Lalu pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Nah, di sini jelas bahwa para pendatang dari luar Nusantara secara langsung mereka menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi mereka mungkin menggunakan bahasanya di negara masing-masing. Tetapi ketika masuk ke Nusantara, mereka menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian ditambah lagi dengan adanya informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Yi Tesing, yang belajar bahasa atau belajar agama Buddha di Sriwijaya. Antara lain mengatakan bahwa di Sriwijaya itu ada bahasa yang bernama Kulaun, yang berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Yang dimaksud dengan bahasa Konloun adalah bahasa perhubungan atau lingua franca di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Nah, ini menambah ketegasan lagi bahwa bangsa Indonesia sudah menggunakan bahasa Melayu dari zaman-zaman kerajaan. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam. Baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyeh Tujuh di Aceh yang berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan abad ke-17 seperti adanya syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Nah, ini semua menggunakan bahasa Melayu kuno yang kemudian mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Ini penting sekali, teman-teman. Ternyata bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa Indonesia atau induknya bahasa Indonesia karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Sementara kita mengenal bahasa daerah yang lain, contohnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa mengenal tingkat tutur. Ada bahasa halus, ya, Jawa halus, dan ada Jawa kasar. Kemudian bahasa Sunda. Bahasa Sunda juga mengenal adanya bahasa Sunda halus, ya, kemudian juga ada bahasa Sunda kasar. Bahasa Betawi begitu pula, ada bahasa Betawi tingkat halus dan ada bahasa Betawi tingkat kasar. Nah, mungkin di suku-suku bahasa yang lainnya akan sama. Nah, inilah kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Nusantara, karena tidak ada tingkat tutur, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi sampai hari ini, sehingga dia menjadi bahasa Indonesia. Landasan lain mengapa bahasa Melayu juga merupakan bahasa Nusantara adalah bahasa Melayu mampu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu berkembang dan muncul sebagai variasi dan berdialek dengan daerah-daerah atau suku bangsa yang lainnya di Nusantara juga. Nah, perkembangan di Nusantara ini mempengaruhi terhadap perdagangan dan juga mendorong pertumbuhan persaudaraan dan persatuan bangsa di Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan
secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Teman-teman, Pak D jadi sadar di sini bahwa kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa di Nusantara atau di Indonesia terutama. Ini yang jadi pertanyaan Pak D, kenapa nggak bahasa-bahasa dari suku bangsa yang lainnya? Ternyata jawabannya adalah bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur kata. Dan ini memang sangat mempermudah di dalam bahasa untuk perdagangan, bahasa untuk komunikasi. Jadi pertanyaan Pak D selama ini sudah terjawab. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Pendapatnya seperti apa mengenai video ini dan ilustrasi yang disediakan ataupun disajikan? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.